Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pengaturan laporan karya ilmiah seperti skripsi dan juga tugas akhir. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yang pertama tentang penomoran dengan format yang berbeda dalam satu file, dan yang kedua adalah pembuatan daftar isi, gambar, dan tabel secara otomatis. Pada video sebelumnya kita telah belajar menggunakan heading dan juga caption. Ini nantinya akan membantu kita dalam membuat daftar isi, gambar, dan tabel secara otomatis. Nah, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu penomoran. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam skripsi ataupun laporan tugas akhir, itu format penomorannya terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama, format penomoran menggunakan angka Romawi. Nah, itu digunakan pada bagian pembuka dalam laporan karya ilmiah, pada bagian cover, hingga daftar tabel atau halaman sebelum bab 1. Nah, kemudian format yang kedua adalah menggunakan angka Latin untuk bagian isi dari skripsi, dimulai dari bab 1 hingga daftar pustaka ataupun lampiran nantinya. Nah, untuk bisa membuat format penomoran yang berbeda dalam satu file dalam Microsoft Word ini, kita menggunakan yang namanya section. Nah, kita langsung saja, kita mulai bagaimana cara membuat section dan juga penomoran otomatis. Pertama, kita letakkan kursor kita pada bagian awal kalimat dari halaman yang ingin kita berikan nomor Romawi. Nah, mengapa kita letakkan di bagian daftar isi? Karena pada bagian cover ini kita tidak perlu menuliskan nomor halamannya. Jadi kita bagi dia menjadi satu section tersendiri. Jadi caranya adalah setelah letakkan kursor di bagian depan, pilih page layout, break, kemudian next page. Nah, untuk daftar gambar, daftar tabel itu tidak perlu dilakukan karena dia memiliki format yang sama dengan sebelumnya. Jadi, kita masuk kepada bagian isi, yaitu bab 1. Kita mulai dari bab 1 terlebih dahulu, juga kita berikan break next page. Bab 2 juga melakukan hal yang sama. Kemudian bab 3, jika ada bab lainnya maka ditambahkan hingga akhir. Nah, setelah itu kita bisa melihat di sini bahwa daftar isi itu memiliki section 2, section 2. Cover itu section yang pertama. Daftar gambar dan juga daftar tabel itu sama dengan daftar isi, termasuk section 2. Sementara pada bagian pendahuluan bab 1 itu dia termasuk section 3. Nah, begitu seterusnya untuk bab lainnya itu dia menyesuaikan sectionnya bab 2, bab 4, dan seterusnya hingga akhir. Nah, kemudian setelah itu kita harus menghilangkan same as previous. Tujuannya adalah supaya format penomoran pada section berikutnya tidak sama dengan format section yang ingin kita rubah. Caranya adalah dengan cara klik link to previous, baik untuk header maupun untuk footer. Nah, kemudian pada section 3 juga kita lakukan hal yang sama. Kita hapus link to previous-nya untuk header dan juga untuk footer. Nah, berbeda dengan bab section 4, itu kita tetap mengaktifkan same as previous-nya karena section 4 memiliki format yang sama dengan section 3. Nah, jadi kita cukup merubah atau menghapus same as previous untuk section 1, 2, dan 3. Oke, kita kembali pada section 2. Selanjutnya adalah kita memberikan penomoran. Seperti yang disampaikan tadi, untuk bagian awal itu dia menggunakan angka Romawi dengan posisi adalah di tengah bawah. Maka go to footer, lalu kita pilih page number, bottom, kita pilih posisi yang di tengah. Nah, di sini angkanya masih Latin, maka kita rubah formatnya menjadi angka Romawi. Untuk penomoran halamannya, saya mengikuti yang previous section saja, dalam artian
cover itu tetap dihitung sebagai halaman yang pertama gitu. Tapi kalau misalnya mau dimulai dari angka 1 atau angka tertentu, kita klik di sini. Dan kita klik OK. Nah, di sini akan langsung muncul angka Romawi untuk daftar isi, gambar, dan tabel. Nah, sementara pada section 3, karena kita sudah matikan link to previousnya atau same as previous, maka dia masih kosong seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memberikan penomoran pada bagian isi menggunakan angka Latin. Nah, ketentuannya adalah pada bagian isi itu format angka Latin dengan posisi halaman di pojok kanan atas. Kecuali pada bagian awal setiap bab itu posisinya adalah di tengah bawah. Maka caranya pertama kita pilih page number, kemudian pilih kanan atas. Nah, selanjutnya saat ini posisinya adalah di kanan atas. Kita ingin membuat supaya halaman pertama pada section ini memiliki format yang berbeda, maka centang different first page. Nah, nanti kita bisa klik, letakkan di footer, kita pilih posisinya adalah di tengah bawah. Nah, selanjutnya pada halaman berikutnya di dalam bab yang sama itu sudah kita buat posisinya adalah di kanan atas, sehingga di bagian bawah itu tidak akan muncul lagi. Nah, begitu seterusnya ketika kita cek pada section 4. Oke, section 4 juga demikian. Nah, pada section 4 juga kita lakukan hal yang sama. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan juga untuk section 3. Dan lakukan untuk section 5. Selanjutnya kita bisa lihat di sini bahwa penomoran halaman di dalam file ini sudah berbeda. Pada bagian pembuka menggunakan angka Romawi dan pada bagian isi menggunakan angka Latin. Dengan ketentuan seperti yang dijelaskan halaman pertama, setiap bab posisinya adalah tengah bawah, halaman berikutnya dalam bab tersebut posisinya adalah kanan atas. Nah, selanjutnya adalah kita membuat daftar isi secara otomatis. Caranya kita menggunakan table of content. Kita ambil di bagian references. References di sini, kemudian kita pilih table of content. Silakan dipilih saja mau model yang mana, kita coba ini. Nah, secara otomatis dia akan menyesuaikan. Nah, saat ini halaman cover itu tulisannya masih angka 1 Latin. Nah, kita mau dia berubah jadi angka Romawi sama seperti sama seperti daftar isi. Maka cukup double klik di sini, go to footer, page number, formatnya langsung kita ganti saja seperti ini, jadi angka Romawi. Kemudian kita ingin perbaiki, update tabel, semua, nah dia akan berubah. Ini bisa kita hapus karena sudah kita tulis tulisan daftar isinya di atas. Kemudian ini juga bisa kita atur menggunakan format font yang seragam dengan artikel kita. Nah, selanjutnya, kalau untuk daftar gambar, caranya adalah klik reference, kemudian insert table of figure. Nah, di sini kita pilih caption labelnya adalah gambar karena ingin membuat daftar gambar. Lalu klik OK. Nah, langsung dia muncul secara otomatis. Begitu juga dengan tabel. Pilih captionnya adalah tabel. Lalu klik OK. Oke, sebentar. Sehingga dia nanti akan langsung muncul seperti ini. Nah, sekarang kita juga bisa atur dia formatnya Times New Roman 12, tidak perlu di bold. Nah, ini juga demikian. Ditandain saja, pilih format yang kita inginkan.
langsung saja kita pilih lalu format sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini sudah bisa muncul bahwa semua halaman di dalam laporan karya ilmiah ini sudah terekam di dalam daftar isi ini, mulai dari awal hingga daftar pustaka. Begitu juga dengan gambar. Jika ada penambahan nanti kita tinggal update saja. Nah, seperti itu. Baik, kira-kira itu saja mengenai pemaparan kita terkait penomoran otomatis dan juga daftar isi secara otomatis melalui Microsoft Word. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan ataupun video lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.